kasih Tuhan. Cuma GBI kasih setia. Bisa nyalakan on-cam dan lambai-lambaikan tangannya pagi hari ini yang bersuka-cita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi ini saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita sama-sama percaya bahwa urapan Tuhan, hadirat Tuhan tetap akan hadir di rumah-rumah saudara. Amin. Haleluya. Mari kita satu dua hati dalam doa pagi hari ini sebelum memulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa hadir di rumah-Mu Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Ini setiap hati kami Tuhan, kami rindu pagi hari ini, kami rindu Tuhan mendapatkan firman-Mu, kami rindu Tuhan mendapatkan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk memulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saudara yang pagi hari ini diberkati bisa lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Tuhan kebajikan dan setia
kami sungguh percaya akan setiap janji-Mu, bahwa segala perkara Tuhan, Kau akan menyelesaikannya, Kau sanggup menyelesaikannya Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
pujian penyembahan kita. Angkat hatimu, percayalah kasih Tuhan, percayalah kuasanya yang menyelamatkan kita. Kekuatannya mengalir bagi ini, kekuatannya menjamah hidup kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh kerinduan. Buka hatimu, sembah Tuhan, mari sembah Dia dengan penuh percaya. Kami bersyukur Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, terima kasih Bapa. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau yang berkuasa, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menjamah kami dengan kekuatan-Mu, kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Bapa surgawi, bajak hati kami, lembutkan hati kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Berbicaralah, berkati hidup kami, pulihkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Engkau melihat kehidupan kami, Engkau mengenal isi hati kami, dan kami percaya dan kasih dan perkenanan Tuhan. Roh Kudus, lawat kami dengan kuasa-Mu. Engkau Allah yang hadir dalam segala hal, Allah yang mengenal dan mengerti segala hidup kami. Dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan percaya, dengan bersyukur. Jemaat yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang di rumah, jemaat yang dimanapun berada, tetaplah semangat dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan melawat dan mengenal kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kasih Tuhan sempurna atas hidup kita, saudara. Dia akan menjamah dan memberkati kehidupan kita. Saudara, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bicara tentang keberanian dalam kehendak Allah. Ya, saudara, banyak orang takut menghadapi kenyataan hidup. Banyak orang cemas, apalagi saat-saat ini, saudara. Ada virus yang menghantui, ada banyak ekonomi yang sangat sulit, ada banyak terjadi bencana demi bencana. Saudara sekalian, dalam lindungan Tuhan, saudara punya jaminan, saudara punya kepastian yang luar biasa. Dia Bapa yang memberkati, Dia Bapa yang menjamah seluruh kehidupan kita. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saya minta tolong jemaat yang di rumah membacakan, yang menemukan 2 Timotius 1 ayat 7. Silakan. Yang sudah menemukan, silakan. Dua Timotius 1 ayat 7. Ya, kalau belum saya ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan.
Tuhan tidak pernah menaruh hati yang gelisah. Bahkan ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan temukan ketenangan. Saudara akan dapatkan damai sejahtera. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang sungguh membangkitkan semangat yang baru. Ketenangan itu membawa saudara hidup dalam damai, dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa. Saudara, ketakutan akan membuat kita terjebak dalam kelambatan, bahkan membuat orang tidak berdaya dan menyerah. Orang itu menyerah kalah, saudara. Saudara sekalian dikasih Tuhan, seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Yesus menyelamatkan murid-muridnya ditimbus badai gelombang, kapalnya hampir karam tenggelam. Saudara sekalian, di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 27, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang hampir binasa, mereka yang hampir tenggelam. Tapi saudara, ketika dia panik, ketika mereka cemas, maka yang dilihat salah, saudara. Padahal Yesus datang, dia sebagai Tuhan yang berkuasa. Dalam penglihatan orang panik, orang cemas, maka yang terjadi justru sebaliknya. Yesus disangka hantu. Yesus disangkanya justru kegelapan. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, Yesus datang memberikan damai. Yesus rindu memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Jangan panik, saudara. Kalau saudara panik, saudara cemas, maka saudara akan melihat satu keadaan yang bertolak belakang. Ya. Karena apa yang saudara khawatirkan, saudara takutkan, belum tentu benar. Apalagi sekarang banyak berita-berita palsu, berita-berita hoax, berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang melemahkan. Saudara sekalian, tetaplah tenang. Lebih dalam, lebih banyak lagi kita dalam hadirat Tuhan. Lebih banyak lagi kita menyembah Tuhan, bersekutu dalam firman-Nya, bersekutu dalam doa-doa kita yang kita naikkan pada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, satu janji yang Tuhan nyatakan, saudara, bahwa ketika Petrus melihat Yesus bisa berjalan di atas air, maka Yesus berkata, berjalanlah, majulah. Petrus pertama dia bisa berjalan, tapi ketika dirasanya tiupan angin, dirasanya menakutkan, kekhawatiran datang lagi, dia mulai bimbang, dia mulai ragu, dia mulai tidak percaya, kurang percaya, dia mulai tenggelam. Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ketika peristiwa itu terjadi, Yesus berkata, mari. Ya. Ditolongnya, dipegangnya tangan Petrus, dan Petrus diselamatkan. Ya. Saudara sekalian, Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jangan bimbang, saudara. Orang bimbang gak dapat apa-apa. Orang bimbang akan gagal hidupnya, penuh dengan keraguan. Saudara, antara perbuatan baik dalam kehidupan kita dengan rahmat pertolongan Tuhan sangat sinkron. Kalau saudara hidup benar, pasti Tuhan bela. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti selamatkan. Yang penting bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan. Ya, orang benar hatinya akan selalu tenang. Orang benar jauh dari kebimbangan, saudara. Maka itu saudara, kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah dalam anugerah keselamatan Tuhan yang sempurna itu. Puji Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kesabaran jangan menjadi alasan untuk saudara kemudian tidak berani melangkah. Ya, jangan saudara beralasan, oh sabar, tapi saudara nggak ngapa-ngapain.
Di balik kesabaran saudara sedang menyembunyikan satu ketakutan sebetulnya. Jadi saudara, ada banyak orang tidak berani melangkah, takut dengan alasan-alasan yang gak jelas, alasan-alasan yang membingungkan saudara. Sabar bukan berarti lambat. Mari kita belajar sama-sama bagaimana supaya kita memiliki jiwa keberanian. Bagaimana kita memiliki jiwa keberanian? Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang pertama kita belajar, kita harus berani menyatakan iman dan kesaksian kita. Nyatakan imanmu, nyatakan kepercayaanmu kepada Tuhan, walaupun belum melihat, walaupun belum kita dapat, walaupun belum kita terima. Nyatakan imanmu, jangan takut saudara. Saudara sekalian, nyatakan iman dan terus bersaksi saudara. Bersaksi dengan percaya, bersaksi dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun belum terbuka, katakan Tuhan pasti buka jalan. Itu iman saudara. Menyatakan iman, kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan pasti buka jalan, bahwa Tuhan pasti membuat mujizat, bahwa Tuhan pasti mau menyembuhkan. Itulah iman saudara. Nyatakan dengan iman dan kesaksian keadaan hidup kita. Puji Tuhan, saudara, yang kita tahu Tuhan yang berjanji pasti akan digenapi. Itulah dasarnya saudara, itu dasarnya. Kenapa belum dapat kau percaya? Karena Tuhan bukan pembohong. Janjinya pasti digenapi, pasti janjinya akan dinyatakan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian dikasih Tuhan, perkatakan setiap pagi saudara bangun, hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari kuasa Tuhan membuat jalan yang baru. Perkatakan saudara, hidup kita penuh harapan, hidup kita penuh kuasa, hidup kita penuh urapan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dalam setiap tantangan. Puji Tuhan, saudara, ada satu kisah Nabi Ayub. Ayub belum dipulihkan tapi sudah bersaksi. Ayub belum dipulihkan tapi dia bersaksi. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 1 saudara, Ayub bersaksi, Ayub menyatakan iman saudara. Dia berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Itulah iman, itulah harapan orang beriman. Belum dipulihkan. Aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tiada yang tidak mampu. Tuhan Maha Kuasa. Dia pasti sanggup menolong kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setuju, katakan amin. Saudaraku, percayalah penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Demikian juga kisah tentang Daud saudara. 1 Samuel 17 ayat 47. Ketika Daud berlari-lari mendekati Goliat, Goliat mengejek-ejek saudara. Goliat menghina, mengolok-olok Daud yang kecil, Daud yang gak ada kekuatannya secara fisik. Gak mungkin Daud mampu mengalahkan Goliat. Tapi Daud berkata, engkau datang dengan pedang, lembing, tombak dan selengkap senjata perang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel yang dahsyat. Saudara, dan satu hal yang dinyatakan oleh Daud inilah kesaksian saudara. Dan 1 Samuel 17 ayat 47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Tuhan pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuhan pun menyerahkan kamu dalam tangan. Ini iman.
Belum terjadi, saudara. Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia nggak mikir, dia nggak fokus kepada musuhnya. Dia fokus dalam hadirat Tuhan, dia fokus dalam tuntunan Tuhan. Dia tetap menantikan Tuhan, bagaimana caranya. Dia hanya punya modal sederhana, hanya 5 kerikil batu, saudara. Tapi dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, sesuatu yang tidak berguna menjadi dahsyat di tangan Tuhan. Mungkin ada banyak kelemahan, saudara, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, terjadilah mukjizat. Goliat itu roboh, Goliat itu mati hanya dengan 5 batu kecil, saudara. Itulah kedahsyatan Tuhan kita. Nyatakan imanmu. Di masa-masa pandemi, resesi ekonomi, di saat-saat penuh tantangan, katakan imanmu. Tuhanku dahsyat, Tuhanku penolong, Tuhanku sumber berkat, Tuhan pemelihara, takkan kekurangan aku. Itu perkataan Daud, saudara. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, takkan kekurangan aku. Tuhan memelihara kita. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sebab di tangan Tuhanlah pergumulan hidup kita. Dan Tuhan yang akan memberi kita kemenangan. Haleluya. Yang kedua, berani berkata tidak, berani berbeda, dan berani membuat terobosan dalam kehidupan. Ya, jangan menyerah, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan satu tantangan, kesulitan, sesuatu yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Sesuatu yang menggoda saudara, sesuatu yang menyeret saudara masuk dalam keduniawian, dalam kehidupan dosa, berkatakan tidak. Itulah orang yang beriman. Kita akan sungguh-sungguh menjadi pemberani, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, seperti saya katakan dalam khotbah hari Jumat lalu, saudara, jemaat Roma adalah jemaat yang luar biasa. Roma 8 ayat 35, itu kesaksian Paulus menyaksikan jemaat Roma. Ada banyak penderitaan, aniaya, tapi inilah kesaksiannya, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, ancaman apapun, saudara, tekanan apapun, penderitaan apapun, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan tidak terhadap dosa, katakan tidak terhadap segala godaan dunia, segala kegodaan kekayaan, segala kemewahan, kesenangan-kesenangan daging. Katakan tidak. Itulah pemenang orang-orang yang berani pada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan akan menuntun saudara untuk melihat campur tangan Tuhan, sehingga saudara bisa menemukan terobosan dalam hidup. Yang ketiga, saudara, berani tetap bersyukur dan bersukacita, bahkan tetap bersemangat. Ya, jangan menyerah, tetap bersyukur. Sukacita Allah sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amsal 17 ayat 22. Ayat ini sungguh menggema seluruh orang percaya, saudara. Ayat ini berkata dengan luar biasa, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, di mana letak kesembuhan? Kesembuhan ada di hatimu. Kesembuhan dekat sekali dengan sikap hatimu, saudara. Kalau hatimu bersukacita, bergembira, kita mau selalu hidup bersukacita dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, selalu gembira. Sukacita itu menyembuhkan. Zaman sekarang, di hari-hari ini, usaha yang paling ramai sekali, saudara, apotek, saudara. Kami semua orang cari obat. Di Jakarta orang berebutan obat.
berebutan vitamin, berebutan susu, berebutan apa saudara. Wow, luar biasa. Tapi tanpa kita sadar bahwa obat sesungguhnya ada di hatimu. Hati yang gembira itu yang menyembuhkan. Hati yang gembira menyehatkan. Hati yang gembira memberikan kesukaan di hati kita. Puji Tuhan. Keempat, berani tetap menjaga kehidupan yang berstandar surgawi. Ya. Kita harus berani tetap hidup kudus, tetap hidup benar, tetap saudara menjadi terang. Jangan sampai saudara terjebak dalam kegelapan, ikut jadi gelap. Ya. Saat kita hidup tergoyah, kita terlena, kita tergoda, jatuh hidup kita. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan inginkan kita berani tetap menjaga kehidupan berstandar surgawi dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kekudusan itu membawa kehidupan kita semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Kita tidak kompromi dengan dosa, dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah. Saudara, hukum yang terutama dalam kehidupan kita adalah kasih. Tuhan ajarkan kita, jika engkau disakiti, tetaplah berbuat baik. Amin, saudara. Berkatilah musuhmu, berkatilah orang-orang yang menganiaya, membenci kamu. Tuhan ajarkan kita tetap mengasihi, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah perintah Tuhan bagi kita semua. Jadi saudara, hidup kita tidak akan pernah berubah, ya. Sekalipun, ya, walaupun kita di tengah-tengah serigala, kita di tengah-tengah hidup penuh kegelapan, kita tidak ikut-ikutan gelap. Kita tetap menyala, kita tetap bersinar, kita tetap menjadi berkat, kita tetap menjadi kesaksian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sekalipun masalah yang kita alami itu bertubi-tubi, sekalipun masalah belum selesai, datang lagi masalah bertubi-tubi, tapi percayalah bahwa ketika saudara tetap memilih hidup dalam kebenaran, Tuhan pun dapat mendatangkan berkat bertubi-tubi. Haleluya, amin saudara. Tuhan dahsyat. Masalah boleh ada, tantangan boleh nyata saudara menghadap kehidupan kita, tapi penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan pertolongan Tuhan menjadi jaminan kehidupan kita. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara ada di hati Tuhan, saudara ada dalam perhatian Tuhan. Saudara, keluargamu, hidupmu, nafkah, rezekimu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menakar, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi semua yang terbaik. Apalagi itu sebuah kebutuhan. Burung aja dipelihara, bunga aja didandani, apalagi kita anak-anaknya saudara. Dia mengasihi hidup kita. Jangan takut, tetap percaya, maju bersama Tuhan, melangkahkan imanmu dengan pertolongan kuasa Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Baik yang di rumah, mari kita hormati ibadah ini. Ikut berdiri sama-sama, masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan, ku tidak takut sebab Engkau sertaku Tuhan. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku yang menyertai aku. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku, Allahku
menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu, keluarga demi keluarga. Jangan sampai terintimidasi dengan ketakutan. Ketakutan melemahkan tubuh, bahkan ketakutan melemahkan imunitas. Tapi kami mau bersukacita, kami mau tetap percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa-doa kami. Engkaulah jawaban kami, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih, Engkau pagari kami, Engkau lindungi kami, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Kami semua disembuhkan, kami semua dipulihkan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ada roh keberanian, ada jiwa yang sangat kuat karena karya Roh Kudus di hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur segala janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk membagikannya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah mempersiapkan biskuit atau roti dan teh manis, silakan, gak apa-apa. Kita yakini, kita imani bahwa itu semua berkenan pada Tuhan. Yang penting imanmu saudara, kerinduan kita, persekutuan kita dengan Allah yang sangat ajaib. Siapkan roti dan minum atau teh manis di tangan saudara, di gelas, ya, dan kita akan masuk ke perjamuan kudus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menaklukkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Jemaat, angkat tanganmu menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala sesuatunya, pergumulan yang kami alami ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai menopang kami, Tuhan yang memberkati kami semua. Kami bersyukur segala janji-Mu, berkat-Mu atas kami melimpah. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, dan kami semua diberkati, dipulihkan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan keluarga demi keluarga jemaat-Mu tetap hidup dalam lindungan Tuhan, tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna, menyelamatkan dengan ajaib. Kami tidak bimbang, kami tidak takut, kami tidak khawatir dengan apapun juga, karena Tuhan nyata bersama kami. Tuhan semakin menguatkan, memulihkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk berjalan kudus hari ini, untuk kasih-Mu, kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami, biarlah kami menjadi pemenang Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang pemberani dalam kenyataan hidup. Kami tidak bersembunyi dan menjadi takut, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir melawat kami. Tuhan menjawab semua tantangan, pertanyaan, pergumulan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang ajaib, Allah yang memberkati kami semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur bagi-Mu Bapa. Kami mengasihi, memberkati gereja GPI Kasih Setia. Gereja ini diberkati Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayannya. Tuhan berkati setiap tempat alat yang dipakai, gedungnya, di dalam nama Yesus. Tuhan memagari, Tuhan melindungi dengan sempurna. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ada perkembangan besar, ada pernyataan Tuhan yang ajaib. Kuasa mujizat Allah dinyatakan atas gereja-Mu GPI Kasih Setia, menjadi Allah Tuhan menerobos jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus kami memberkati kota kami Cilacap. Tuhan, Cilacap dikasihi Engkau, Cilacap diselamatkan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, menyertai atas kota kami Tuhan. Setiap korban-korban dari terpaparnya COVID-19, virus corona ini, dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memagari kami semua. Terima kasih.
Biarlah Tuhan Kau kendalikan Indonesia. Bapa, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa kami. Tuhan, ada sekitar 30.000 orang terkena COVID setiap harinya. Tuhan, lawat Tuhan. Indonesia selamatkan Tuhan. Indonesia dilindungi, dijagai. Biarlah setiap pandemi ini Kau berikan reda, Kau berikan kuasa-Mu. Virus dienyahkan, tidak ada lagi atas Indonesia. Selamatkan bangsa kami. Tuhan, Allah yang peduli, mengasihi, mencintai Indonesia. Terima kasih, berkat-Mu luar biasa. Bapa, hiburkan setiap orang-orang yang berduka, setiap orang-orang yang sedang menangis dan bersedih hati. Hiburkan mereka. Roh Kudus menguatkan hati dengan kesabaran dan ketabahan hatinya. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sekarang kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucumu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Diberkati hari esok masa depanmu. Dalam janji berkat Allah kekal mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Yesus kami menikmati, kami terima dengan pengucapan syukur. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk ibadah Zoom yang pertama ini. Saudara, terima kasih untuk kesediaan saudara, kebersamaan, pengorbanan saudara, jemaat-jemaat bisa bergabung dalam Zoom hari ini. Kita tetap sukacita, kita tetap menghormati, kita mengikuti program PPKM darurat ini supaya kita semua tetap dalam keselamatan Tuhan. Pengumuman kegiatan gereja, saudaraku, kita semua akan mengadakan ibadah dengan sistem online ya. Silakan kalau saudara Zoom, komsel dengan Zoom, silakan. Dan saudara, mesbah doa kita adakan dengan Zoom seperti Jumat kemarin. Jemaat yang belum mengikuti mesbah doa sangat memberkati sekali. Jangan ketinggalan. Jumat jam 6 sore tepat kita mulai saudara. Zoom mesbah doa. Semua akan diberkati Tuhan. Semua akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa melalui mesbah doa. Kaum muda diadakan secara online juga Zoom. Puji Tuhan, kemarin sudah berjalan lancar. Dan minggu depan kita akan adakan ibadah raya dengan Zoom, ya, dengan online juga, supaya kita bersama-sama dalam keterlibatan dan ibadah yang diberkati Tuhan. Saudaraku, persembahan yang saudara sampaikan bisa melalui transfer BCA 096 3900 900, ya, seperti di WA Group Kasih Setia Family sudah ada. Saudara bisa mempersembahkan persepuluhan di biasanya minggu ini, saudara. Sekarang sistemnya transfer ya. Kita jaga jangan sampai kita keluar rumah dulu, kita stay at home, kita menjaga jarak dan kita tetap pakai masker. Kalau keluar jangan sekali-kali lepas masker, karena Tuhan rindu memberkati dan menyelamatkan saudara. Puji Tuhan. Tolong semua kamera dibuka. Ya, kita akan foto bersama menjadi data gereja, dibuka semua, kita akan foto.